Jaga bayi jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bali Bali dengan segudang seni dan kreativitasnya tertuang dengan apik dalam eksotisme berbagai upacara religi, serta tradisi yang bermuasal dari keyakinan dan lokal jenius masyarakat pemeluknya. Keberadaan berbagai ritual pemujaan di Bali yang berakar dari budaya adiluhung masyarakat Hindu di Bali, senyatanya tak hanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam semesta dalam konteks niskala saja, namun juga melahirkan serta memelihara berbagai tradisi-tradisi lokal yang syarat muatan pengetahuan, terutama ajaran moral dan etika. Menelisik kehidupan masyarakat Bali Age, Kabupaten Karangasem tentunya tidak pernah luput dari ingatan kita. Sentuhan tradisional serta aroma magis yang khas menjadikan bumi lahar ini sebagai surga bagi para pemburu waktu yang ingin merasakan sensasi kehidupan Bali tempo dulu. Desa adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem juga mewarisi salah satu tradisi unik dan sakral yang oleh warga setempat dinamakan Aci Tetebahan. Aci Tetebahan yang digelar masyarakat Desa Adat Bugbug merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur sekaligus pengharapan agar Desa Bugbug tidak kekurangan sandang, papan, dan pangan. Ritual tahunan ini juga menjadi simbol penghormatan warga Bugbug kepada Dewa Indra yang dikenal sebagai Dewa Hujan yang memberi kesuburan bagi lahan pertanian. Upacara Tetebahan iki untuk di Bugbug ini dilakukan rutin setiap tahun. Setiap sasih dieste, purnama sasih dieste nuju beteng, penanggal ping 13, 14, 15. Jadi dari penanggal 13, 14, 15 iki yang mana
ketemu beteng. Itulah dipakai untuk upacara tatebahan iki. Kalau tatebahan iki dari kata tatebahan itu artinya saling pukul, ya. Menebah artinya memukul. Jadi upacara tatebahan iki yang dipuja itu adalah Sang Hyang Raja Dewata. Tiada lain adalah Betara Indra. Nah, jadi Betara Indra itu dewanya perang. Nah, upacara tatebahan inilah diperingati setiap tahun di Bubug. Aci Tetebahan ini merupakan salah satu upacara inti yang ada di desa adat Bugbug. Pelaksanaan tradisi ini juga tidak terlepas dari historis warga Bugbug yang pada masa kerajaan merupakan salah satu strata prajurit utama di Karangasem, selain Seraya dan Angantelu. Maka di wilayah desa tersebut, tradisi bernuansa perang selalu dapat dijumpai. Misalnya di Seraya terkenal dengan tradisi Gebuk Ende, dan di Tenganan terkenal dengan tradisi Mekare atau Perang Pandan. Sementara di desa Bugbug sendiri, Tetebahan menjadi simbol terah prajurit yang mereka warisi. Terlepas dari historikal warga Bubug yang diyakini sebagai prajurit utama Karangasem, tradisi mata tebahan ini secara religius juga merupakan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Keberhasilan panen di Bugbug diyakini tidak hanya dipengaruhi oleh pengolahan tanah yang baik, tetapi juga merupakan berkah dari Dewa Indra yang terpelihara secara niskala melalui sebuah ritus pemujaan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa sarana yang digunakan dalam ritual ini adalah pelepah pisang atau papah biu. Kalau dulu zaman kerajaan orang berperang menggunakan senjata, parang, pedang, keris dan lain sebagainya, tombak, panah dan lain sebagainya. Nah sekarang diganti itu untuk sebuah peringatan digunakan pelepah pisang. Kenapa pelepah pisang? Pelepah itu berasal dari kata papah. Papah itu supaya bisa saling rangkul. Jadi tidak menyebabkan ketersinggungan, kesalahpahaman karena dipukul. Jadi kata tebah itu artinya sama. Jadi supaya sama-sama merasa, jadi sama-sama enak gitu. Nah kemudian kalau kita telusuri dari zaman kerajaan bahwa desa Bubug ini adalah strata prajurit, strata utama prajurit perang, sampai digunakan menjadi 3 divisi utama. Yaitu kata kuncinya adalah di Bubug. Jadi divisi utama itu Bubug, Seraya, Angantelu. Nah kemudian di samping memperingati kemampuan perang daripada prajurit itu, juga memperingati keberhasilan panen yang di ladang. Keberhasilan panen itu kan ada keberhasilan panen di sawah ya berupa padi, keberhasilan panen di ladang itulah berupa umbi-umbian ya, sele, jagung, kacang-kacangan dan sebagainya, itu semua di ladang. Karena kita diwarisi oleh leluhur berupa sawah dan ladang atau sawah dan kebun. Semangat serta sukacita warga desa adat Bugbug dalam menyambut upacara suci ini telah nampak sejak pagi. Berbagai hasil pertanian warga di ladang seperti ketela, kacang-kacangan, sayuran dan juga kayu api
yang dikumpulkan di setiap balai banjar untuk diolah secara bersama-sama. Selain hasil ladang warga, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan ialah pelepah pisang atau petah biu. Masing-masing warga akan membawa pelepah pisang sebanyak 3-5 batang sebagai sarana utama dalam prosesi matetebahan. Kegiatan mengolah berbagai bahan makanan ini menjadi penanda awal rangkaian aci tetebahan di Bugbug. Jadi begini, prosesi daripada pelaksanaan upacara ini itu di masing-masing banjar adat, yang terdiri daripada 12 banjar adat, itu melaksanakan suatu kegiatan untuk mengolah bahan makanan berupa ketela, kacang-kacangan, sayur mayur yang sebagai hasil bumi daripada di perbukitan dan di tegalan. Itu sebagai wujud puji syukur seluruh masyarakat Desa Bugbug atas hasil bumi yang ada di tegalan itu. Jadi setelah mereka itu menggarap, meracik di masing-masing banjar, di sana juga diaturkan berupa ritual. Di masing-masing banjar itu ada pelinggi. Di sana diaturkan dulu berupa pejati, canang, dan apa yang hasil yang digarap itu. Kemudian kepada Ibu Pertiwi juga berupa segan, itu untuk keseimbangan dalam skala niskala. Nah setelah selesai itu baru di masing-masing banjar itu menikmati suguhan itu. Nah setelah selesai menikmati, jadi perwakilan dari 12 banjar itu datang ke Balai Agung untuk melaksanakan tetebahan itu sendiri. Kegiatan pengolahan bahan makanan pun berlanjut. Suara talenan yang saling bersahut menggambarkan kegirangan warga Bugbug atas hasil panen yang melimpah. Ada pemandangan unik dalam proses pengolahan makanan ini. Tidak ditemukan nasi dalam bahan olahan ini. Pranasi digantikan oleh ubi yang merupakan hasil ladang pengganti nasi. Ini juga menggambarkan ketahanan pangan warga Bugbug yang sekali dalam setahun mengkonsumsi makanan dan beras. Tradisi ini diyakini telah ada sejak awal adanya kehidupan di Bugbug. Aci tetebahan ini merupakan bentuk upacara paling awal dan sederhana sebelum masuknya pengaruh agama di Bali, khususnya di Bugbug. Usai mengolah berbagai bahan makanan, Krama Desa Adat Bugbug bersiap untuk rangkaian selanjutnya, yakni Megibung. Menikmati rahmat dan karunia penguasa semesta secara bersama-sama, rupanya telah menumbuhkan rasa menyamebraya yang kuat antar sesama Krama di Bugbug. Sesuai dengan arti kata tetebahan, yakni tebah atau sama rata. Nilai inilah yang sejatinya ingin diteruskan oleh tetua adat Bugbug kepada generasi berikutnya. Sebelum acara Megibungan dimulai, terlebih dahulu hasil olahan makanan dihaturkan di masing-masing pelinggih yang ada di Balai Banjar. Nah, sejak kapan ini dilaksanakan? Ini sejak mulai di daerah ini, di desa ini, ada manusia dan terbentuk desa, terbentuk kelompok-kelompok kehidupan. Gitu. Sehingga hal inilah yang paling awal, paling sederhana dilakukan, tanpa menggunakan bebanten yang besar. Kalau itu ditinjau dari segi ketahanan pangan di Desa Bugbug ini, berarti dari sejak dahulu sudah setiap hasil bumi, bukan hanya padi dan buah yang lainnya, itu adalah merupakan sumber makanan atau sumber kehidupan. Nah, dari upacara ini juga memohon kesuburan agar setiap tahun tanah ladang itu juga bisa menghasilkan. Jadi
Betara Indra jadi dewa perang ini adalah juga dewa kesuburan. Nah, orang upacara ini dilakukan dengan tulus dan ikhlas, sehingga beliau akan selalu hadir, selalu mengayomi, selalu melindungi kita hidup di Desa Bubug ini, bahkan di dunia di dunia manapun. Gitu. Jadi dengan adanya habis saling pukul itu ada keluar darah, meturah gitu, ya. Jadi meturah itulah tanda daripada kesuburan itu turun. Ya. Dari tanda kesuburan itu turun, makanya keberhasilan panen baik di ladang maupun di kebun, di sawah dan lain sebagainya itu akan berhasil gitu. Itu keyakinan kita. Setelah melaksanakan acara Magibung, acara dilanjutkan dengan aci tetebahan. Usai menjalankan tradisi Magibungan, perwakilan dari masing-masing banjar akan membawa pelepah pisang yang sudah terkumpul menuju Balai Agung. Dengan penuh semangat dan rasa sukacita yang mendalam, seluruh masyarakat menyambut antusias upacara sakral ini. Ya, perwakilan dari 12 banjar itu datang ke Balai Agung. Itu daripada unsur pemudanya juga ada, unsur masyarakat banjarnya ada. Nah, di sanalah di Balai Agung mereka itu melaksanakan aktivitas saling pukul-mukul dengan pelepah pisang itu. Jadi saya tambahkan tadi, wakil kami Baga Pariangan menjelaskan pelepah sama dengan memukul, tebah berarti memukul. Di dalam pukul-pukul ini harus ya tabah gitu, harus sabar, tabah, tulus, ikhlas. Sehingga tidak ada boleh yang ada emosi. Bahwa sadarilah bahwa karena kita nikmat karunia Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita harus sesuai dengan ketabahan, ketulusan, keikhlasan. Nah, sehingga dari ketulusan, ketabahan, keikhlasan ini, jadi yang kuasa itu pasti akan memberikan anugerahnya begitu. Walaupun terluka seperti apapun, tidak boleh ada yang marah, harus senyum gitu. Nah, menurut keyakinan mereka itu seluruh masyarakat, walaupun seperti apa lukanya, itu nanti pasti sembuh. Dan itu sudah terbukti. Nanti sore atau besok aja sudah kering. Sarana upacara pendukung telah disiapkan di pelataran Pura Balai Agung. Para pemangku dan tokoh adat Bubug turut hadir dan menyaksikan ritual suci ini. Sebelum mulai melaksanakan tetebahan, seluruh krama beserta masyarakat yang hadir wajib melaksanakan persembahyangan yang bertujuan memohon keselamatan kehadapan Ide Betara Sesunan, agar selama prosesi tetebahan berlangsung tidak ada aral yang melintang. Tibalah waktunya bagi krama desa adat Bubug untuk menjalankan tradisi leluhur. Kini, pelataran Balai Agung Desa Adat Bubug nampak seperti lautan manusia, lengkap dengan pelepah pisang yang digenggam. Setelah mendapat aba-aba dari tetua adat, maka aci tetebahan pun dimulai. Dalam ritual ini ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh masing-masing peserta. Aci tetebahan dilakukan oleh 2 orang yang saling berpasangan. Masing-masing orang hanya boleh memukul lawannya sebanyak 3 kali. Dan sangat tidak dianjurkan memukul bagian kepala. Hal ini karena di bagian kepala banyak terdapat indera-indera yang vital. Setiap pukulan yang dilakukan oleh peserta mengandung makna dan arti yang berbeda. Saling memukulnya itu kenapa kok sama-sama 3 kali, dipukul 3 kali, itu adalah melambangkan Tri Permananing Puseh dalam Balai Agung. Jadi kalau lambang puseh dalam Balai Agung itu ada penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Ketika pukulan pertama agar tercipta, tumbuh
niat-niat yang baik untuk memelihara kehidupan dan di dunia ini. Kemudian pukulan yang kedua itu adalah agar apa yang tumbuh semua bisa dipelihara. Sehingga dari sini konsepsi Trihita Karana, jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam tetap terpelihara. Itu pemukulan yang kedua, sehingga manusia tidak akan lupa dengan dirinya sendiri sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia tidak akan lupa dengan alam. Nah, kemudian pemukulan yang ketiga itu adalah lebur. Lebur supaya pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran yang marah, pemikiran benci itu tidak ada. Sehingga yang ada hanyalah kehidupan yang baik, ya. Asube karma ada di sana. Nah, kemudian pemukulan yang ketiga itu, lebur yang dimaksudkan itu adalah sakit supaya lebur. Sakitnya itu tidak ada. Sehingga begitu mereka luka, mereka habis melungsur tirta, melungsur Wangsupada, mereka sudah bekas lukanya itu sudah mampet kembali, sudah ada. Sehingga dengan benang-benang, kalau di teori ilmiah benang-benang fibrin itu segera terbentuk dari sel darah Hb-nya. Gitu. Dengan demikian dari segi kesehatan juga bisa dibedah. Sang surya semakin tinggi. Sengatan matahari nampaknya tak menyurutkan semangat krama desa adat Buk-Buk untuk mempersembahkan dirinya dalam bentuk anggeyadnya. Rasa cinta dan bakti kepada Ide Betara tercermin dengan benderang dalam ritual ini. Tak hanya kaum lelaki, namun perempuan juga turut serta. Hal ini semakin mengukuhkan historis bahwa orang Buk-Buk merupakan terah prajurit sejati. Usai melaksanakan tradisi tetebahan ini, seluruh peserta akan lunas Wangsupada Ide Betara. Wangsupada ini diyakini memberikan energi dan spirit baru bagi krama desa adat Buk-Buk. Malis pisan, tawang ditiang, majari redane, krama masyarakat serta kami. Kayaknya sepertinya kayak dipijat gitu loh, enak. Jadi tidak ada rasa sakit. Itu sebagai rasa syukur kita sebagai warga Buk-Buk sudah diberi kesejahteraan lewat hasil bumi. Nah, dengan ini kita melampiaskan dengan sebagai rasa syukur dengan acara tetebahan ini sebenarnya kayaknya tujuannya untuk mempererat hubungan persaudaraan antar umat, antar saudara warga di Buk-Buk juga. Kayaknya cukup, enggak perlu diobati. Kita karena sudah selesai acara itu tetebahan, kita lunas catering di Susunan sampai memiliki di Pura Baliagung. Dengan itu kita seperti diberi energi gitu. Jadi tidak ada rasa sakit. Saya sebagai warga Buk-Buk sangat bangga sekali punya tradisi yang unik seperti acara tetebahan ini. Bukan hanya tetebahan saja sih, banyak tradisi kita dari desa Buk-Buk dan yang perlu diajarkan. Hakikat pelaksanaan tradisi ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari segi historis, aci tetebahan merupakan warisan strata prajurit yang disematkan dalam sanubari setiap krama adat Buk-Buk. Dari segi religi, tradisi ini juga termasuk ajaran agama agraris sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pemeluknya. Sehingga berbagai hasil ladang menjadi sarana utama dalam ritual ini. Sementara dari sudut pandang sosial, pelaksanaan tradisi tetebahan mampu merekatkan hubungan harmonis antar sesama krama, baik dilihat dari kegiatan menggibungan hingga aci tetebahan. Kita di Buk-Buk tidak akan pernah terlepas daripada strata-strata keprajuritan itu, baik strata prajurit skala maupun prajurit niskala. Itu. Nah, prajurit skalanya adalah kita dilihat dari tatanan-tatanan rumah, lorong-lorong rumah itu adalah semua
model tata blok daripada tata prajurit. Nah, kemudian niskalnya adalah bale samar atau bale gamang. Itu kuncinya ada di sini, di Desa Bubung. Nah, ini masyarakat kami ke depan supaya tidak lupa dengan bale keprajuritan skala dan niskala ini. Sehingga tidak akan melepas tata upacara-upacara yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu. Harapan kita adalah bagaimana tradisi ini, tradisi adat budaya ini sebagai jati dirinya kami masyarakat Bubuk itu, supaya betul-betul ini terus terjaga dan dilestarikan. Nah, ini kita punya tugas sebagai pemimpin-pemimpin desa, betul-betul memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, sehingga ini terus berlanjut. Kalau kita ada budaya tradisi ini hilang, ini berarti akan membawa kehancuran di segala bidang. Jati diri sudah tidak ada, kita mau kemana?